Eh, ini film ke-20-nya Ediosource Entertainment. Nice. Kebetulan kita mulai masuk ke industri film tahun 2017. Dan pada saat itu saya bilang begini, investasi di dunia film ini, film kita udah bagus, tapi ternyata nggak banyak yang percaya kepada film Indonesia, khususnya dari dunia investasi. Jadi menurut saya kita harus melakukannya itu dengan model manajemen risiko dengan fund. Jadi kita masuk secara konsisten, jangan masuk satu persatu. Jadi perjalanan itu akhirnya yang menjadi Ediosource menjadi film fund pertama di Indonesia, yang sekarang akhirnya menurut saya menjadi best practice ya, semua melakukan hal yang sama. So I think it's good for the industry. Indonesia tahun lalu di seluruh dunia adalah growth industri film nomor 1 di dunia. Size market belum sebesar yang lain, tapi in terms of growth kita nomor 1 di dunia. Jadi kalau kita orang-orang seperti di sini believe pada film Indonesia, dan Anda semua sebagai penonton luar biasa believe, tahun lalu kita punya 65% market share against import. Tahun ini per hari ini 70%. Jadi kita sudah jadi tuan rumah di negeri ini. Ini hebatnya kita. Jadi dari situ. Oke, udah. Jadi saya believe banget industri film kita sedang tumbuh luar biasa, dan saya bisa bertemu dengan teman-teman dari industri film. Thank you banget supportnya, dan kebetulan network saya dari dunia teknologi, dari dunia yang lain, saya mau ajak semua untuk believe bersama. Nah itu sebenarnya kenapa ada kerjasama ini. Itu aja dari saya. Oke. Kayaknya berani bukan kata yang benar kali ya. Apa dong? Mau. Mau, oke. Seperti apa yang Pak Andi tadi udah bilang. Mungkin kalian sempat tadi udah lihat kan, filmnya penuh rasa, penuh cinta, dan terlihat dibuat sama tulus gitu. Dan pas aku udah baca skrip dari awal, I felt like I wanna have a bigger part in this movie gitu. Oke. Bukannya aku menceritakan pemain doang ya, tapi kayak cause I love this project so much. Aku berasa kayak aku juga pengen deh menjadi bagian lainnya juga. Oke. Waktu nanti itu suka obrolin sama Pak Andi, Pak Ropron dan lain-lain. Terus akhirnya aku diizinkan untuk menjadi bagian. Masih kecil ya guys, jangan anggap kayak wah, tapi it's a step. Karena aku juga pengen belajar kan, apa industri film di belakangnya juga bagaimana dan lain-lain. Dan aku senang banget akhirnya bisa jadi bagian lebih besar lagi di film ini karena I really love this movie gitu. Mau gimana pun ntar hasilnya, tapi menurut aku hasilnya aja dari filmnya udah berasa banget cintanya, dan itu yang paling penting buat aku. We felt that too. Yeah. Right? Ya kan ya teman-teman ya? Masih berasa kan ya sekarang? Oke. So with that same belief gitu ya, jadi kamu juga mau bergabung dengan lebih lagi ya untuk project ini ya? Yes, benar. Baik, terima kasih and congratulations Brian Domani. Pak Brian Domani, Jangan, kasih Pak. tepuk tangan. Oh jangan ya? Mas bro aja, mas bro. Tapi aku pengen bilang terima kasih banget pastinya ke Ediosource, Paragon Pictures dan lain sini juga udah diizinkan untuk menjadi bagian producing juga di film ini. Oke. Kalau aku nggak diizinkan sama mereka atau kasih space, I would be here right now. So thank Alright. you so much semua. Thank you. Terima kasih semua. Thank you and congratulations. Terima kasih Pak Rob, mana dia di belakang sana. Okay, we move along to Mr. Randall. Thank you so much for being here. And this isn't your first collaboration between KMIF, Paragon Pictures, and also Ediosource Entertainment. And then, what made you decide to continue this partnership, and what excites you about this particular project? Thank you. So you're in fact right. This is not our first project together. This is in fact our second project together. And what actually consistently brings us back and to the table in terms of entering into projects with them is actually very simple. It's strong creative vision, and not only that, but consistently quality execution, which is shown across the board throughout the steps from the start all the way to the end. In particular, when we think about what excites us about the film, is actually also very simple. It actually relates down, it comes down to the emotional depth and relatability of the story. Okay.
adaptation of More Than Blue. It touches upon themes of love, loss, sacrifice, narratives which actually truly resonate with people of all walks of life across different cultures. And so what's especially special about this is how the story is reimagined in a way that is authentic and relevant to Indonesian audiences. And so for us, we're very proud to be a part of this project and to help bring this film into the cinemas. All right. Thank you so much, Mr. Randall. So this is the second. We wait for the third, fourth, and then 100 maybe. Ya. Congratulations for this collaboration. Thank you so much. Oke, sekarang saya mau berlanjut juga ke Pak Vicky. Pak Vicky, selamat sore, selamat bergabung. Sore. Iya, Bapak ini mungkin boleh diceritakan juga dukungan seperti apa yang diberikan oleh Natsumi untuk film Tak Ingin Usai di sini. Ini juga bukan pertama kalinya untuk berkolaborasi dengan Paragon Pictures dan juga Idea Source Entertainment. Dan kira-kira dampak positif apa yang diharapkan oleh brand Bapak sendiri gini ya, bukan hanya dalam brand tapi komunitasnya juga dari kerjasama ini, silakan. Oke, betul kita bukan yang pertama. Ya. Jadi ini yang kedua. Kalau yang pertama yang saya suka tuh waktu Bro Andi itu sharing mengenai faith. Oke. Practically the first movie is all about faith. Yang kedua ini menariknya talking about love. Yes, Ya kan? exactly. Dimana if you are talking about love di sini kalau dari garis besarnya love itu memberdayakan, ya kan, lebih ke arah memberdayakan. It's not only cuma sekedar kasih tapi gimana memberdayakan. Nah ini align sama brand kami. Oke. Karena Natsumi sendiri fokus kami kan solusi pembayaran dan memang kami solusi pembayaran yang fokusnya tuh ke UMKM. And we are talking about UMKM, it needs faith and then also talking about how to memberikan empowerment atau pemberdayaan yang optimal. Dan kita percaya tuh di setiap transaksi itu kan ada cerita yang baik pastinya layak untuk didengar. Yes. Jadi kita lihat resonansinya cukup align dan yang pasti dari sejak awal memang kita lihat cocok gitu kan ya. Waktu kita dari kolaborasi pertama, ini yang kedua dan masih ada beberapa lagi yang ke depan. Ya harapannya bisa terus mendukung dan juga pada nggak cuma sekedar mendukung tapi juga ada feedback yang juga cukup baik juga untuk kami dan juga untuk khususnya kalangan komunitas UMKM yang kami serve. Kurang lebih demikian. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kita tunggu kolaborasi berikutnya dengan cerita-cerita yang tentunya relate ya Pak ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Aris Sudewo. Pak Aris. Halo, sore. Selamat sore Pak Aris. Pertanyaannya kurang lebih sama Pak Aris. Jadi apa sih pertimbangan dari Nuon sendiri untuk terlibat di sebuah judul film dan terutama judul film ini Tak Ingin Usai di sini karena kan bisa dibilang juga sudah cukup banyak berkolaborasi dengan film-film yang lainnya juga. Silakan Pak Aris. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan media, rekan-rekan mitra kerja saya di sini semua ada teman-teman dari Nuon. Saya sangat bangga dengan kalian yang akhirnya kita semua tobat sebenarnya. Alasannya itu. Oh begitu. Karena tadi sama Andi ya gitu ya. Coba dong. Jadi Nuon ini bagian dari Telkom Group. So, we are basically a technology company, telecommunication company. Datanglah sesosok Mas Andi gitu kan. Sangat convincing. Oke. Coba deh di film kita yang pertama. Jadi ini kolaborasi kita yang kedua. Tahun lalu kita bareng-bareng garap film Kuasa Gelap. Yes. Ya, jadi alhamdulillah sukses untuk Kuasa Gelap. Kemudian dia bawa satu cerita yang menurut saya ini bukan hanya cinta tapi rasanya itu sangat dalam. Exactly. Dan kalau kita milih sebuah film kan kita mau, saya bukan seniman ya, tapi harus yang memang bisa akhirnya relevan dan punya echo chemistry ke yang nonton gitu ya. Jadi teman-teman semua sudah merasakan, tadi mungkin dibuka dengan udah ada tisu apa belum, masih ada apa enggak. Jadi intinya saya tobat dan pengen ikut nangis bareng. Gimana nih? Oke. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan banyaknya di sini rekan-rekan eksekutif produser, saya sangat senang juga lihat sahabat saya di samping saya juga sudah ikut serta. Baik. Kita bareng-bareng ngebangun ekosistem industri kreatif ini dan kami dari Telkom Group, karena kami bagian dari Telkom Group berusaha untuk memang selalu bisa mendukung ekosistem digital.
kalau kita bicara ekosistem ya bermulanya dari kita duduk di sini di bioskop ini, nanti penyalurannya bisa ke digital dan lain-lain, itu yang kita terus support. Alasan utamanya itu, pengen nangis bareng, pengen cuan bareng, dan pengen bareng-bareng kita di sini merasakan. Bareng terus pokoknya ya Pak ya. Bareng terus deh pokoknya sampai ke film 100.000. Amin, amin. Terima kasih banyak Terima Pak kasih banyak. Aris. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Ari dan juga Pak Ari ya. Kayaknya tadi sudah sempat di-mention juga soal ekosistem begitu ya. Jadi ini mungkin bisa diceritakan juga bagaimana Anda berdua melihat perkembangan industri perfilman Indonesia dan seperti apa pertimbangannya untuk mendukung judul-judul film melalui skema investment seperti itu, dan kira-kira film-film seperti apa yang memiliki potensi, saya yakin yang seperti tayang saya di sini bukan? Silakan Bapak-bapak. Selamat sore teman-teman media. Terima Selamat kasih sore. ini udah diundang sini juga saya sama Pak Topon dan Pak Andi juga. Saya kenal Pak Andi udah cukup lama, dari 2014 kali, 2013. Oh iya, udah lama. Jadi waktu dulu saya pertamanya masuk investasi itu di digital economy, Iya. Oke. startup. Dan begitu 2017 Pak Andi ngajak masuk ke Idea Source, saya melihat bahwa the timing is right untuk masuk ke creative economy. Jadi tadi digital economy terus masuk ke creative economy. Terus seiring waktu saya dan barang saya Ardi Dharma memiliki visi yang lebih tinggi lagi, bahwa kita percaya bahwa kita perlu terjun langsung ke dunia perfilman. Dan disitulah kita launch namanya Virtual Lines Entertainment untuk direct investment ke film-film. Tentunya cara framework yang kita pakai sama waktu kita assess startup, yaitu dari foundernya, dari strateginya, dari produknya, dan terutama marketnya. Ya. Tapi kalau saya suruh pilih dari 4 aspek tersebut, saya selalu melihatnya foundernya. Oke. Karena dengan market yang mungkin kita udah tahu semua, marketnya Indonesia, produknya mungkin juga banyak cerita di sana, ide cerita di sana banyak. Tapi kalau the man behind the wheels-nya, yang drivernya ini tidak bagus, tentunya hasilnya tidak bagus. Oke. Jadi disitulah kenapa ini juga film kedua yang bareng-bareng orang juga. Yang pertama Kosa Gelap, yang kedua ini. Dan saya juga berharap ke depannya juga dikasih terus masuk. Amin. Langsung jempol Pak. Ya, terima kasih. Oke baik. Mungkin mau menambahkan? Udah dijawab semua nih. Ya kalau dari kami ya, kami kan bisa bilang masih baru lah ya kalau yang di film. Cuma kami sendiri memang sudah ada passion lah Ya. di film, dan kami melihat industri ini sudah berkembang sangat jauh dari Betul. mungkin 5-6 tahun lalu ya. Yes. Dimana sekarang sudah ada OTT juga, jadi secara kualitas juga produksi film Indonesia sudah meningkat jauh, Yes. dan kualitas acting, kualitas everything lah itu sangat-sangat meningkat. Jadi kami juga melihat banyak banget yang bikin film sekarang. Betul. Jadi kami juga mulai harus bisa lebih selektif, seperti yang tadi kata Pak Ray bilang, kita harus lihat track recordnya, kualitas skrip atau skenario-nya, Ya. dan juga strategi distribusinya. Dan itu yang kami lihat dari semua film yang masuk ke kami. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih banyak. Based on trusted tadi ya, man behind the wheels ya. Oh ya, Baik. untuk genre tadi kan, Aha. untuk genre mungkin yang sekarang populer mungkin of course ada horor Iya, oke. dan drama, hopefully drama yang bisa membuat nangis ya. Betul sekali, itu yang potensial ya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Ardi dan juga Pak Arya. Terakhir kita ke Pak Edi. Bapak Edi ini yang sangat lekat kaitannya dengan industri tech gitu ya, dan juga programming. Nah, ini bisa terlibat di sebuah judul film begitu dan menjadi jajaran produser eksekutif juga. Apa yang menarik dari industri film menurut Bapak sendiri? Silakan.
Baik, selamat sore teman-teman media. Ya. Mungkin kalau ceritanya itu saya kenal sama Pak Andi udah lama banget ya. Oke. Malah waktu saya dulu pertama kali terjun di dunia entertainment, saya bikin loket.com dan beliau juga salah satu yang udah support dari awal gitu. Terus kemudian saya jadi Gojek CEO Entertainment Group, beliau juga support lagi di GoPlay juga dan juga support di banyak movie-movie yang kita produksi juga gitu. Tapi dari situ saya jadi melihat bagaimana pentingnya industri kreatif ekonomi itu di dunia film. Baik. Bagaimana industri film itu bisa membuat shaping the future generation of Indonesia. Nice. Jadi nggak cuman konten-konten negatif-negatif, tapi juga film yang bermakna, berkualitas dan juga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. gitu. Amin. Dan dari situ sejak saya produksi banyak movie dan bantu-bantu teman-teman juga, ada yang membedakan di antara Pak Andi dan Pak Robert Boni ini gitu. Oke. Yaitu hatinya. I gitu. see. Jadi produser bikin movie bisa gampang gitu, tapi produser yang membuat movie dengan berkualitas, yang pakai hati, yang benar-benar ingin shape the future generation of Indonesia dengan memberikan makna yang mendalam melalui setiap filmnya ini, ya mereka ini. Oke, great. Jadi aku sangat bangga banget dan sangat bersyukur sebenarnya bisa menjadi bagian dari perjalanan Paragon Pictures dan semua film-filmnya juga, dan berharap memang dengan melalui ini nggak cuma banyak film berkualitas terbuat dari Paragon Pictures, tapi juga mengignite Ya. other filmmaker juga bisa menyontoh dan menjadi mereka jadi teladan. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. So thanks to Pak Andi, thanks to all of you and congratulations